Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tris 3S12. Pada video kali ini akan dibahas soal persiapan penilaian akhir semester kelas 9 semester ganjil. Soal yang pertama, 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 itu senilai dengan. Ini kalau ada soal seperti ini, maka caranya yaitu adalah tinggal ini 3 kalinya dari 3 pangkat 3 ya. Perkalian bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama dan perkalian maka pangkatnya ditambah, maka hasilnya adalah 3 pangkat 4. Lanjut yang nomor 2. A pangkat B itu nilainya sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 2 pangkat 9. Nilai dari A ditambah B sama dengan titik-titik. Nah, caranya tinggal kita FPB kan. Ini 2 pangkat 9, ini 2 pangkat 10. Berarti keluarnya atau FPB-nya adalah 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 biar menjadi 2 pangkat 10 itu kan dikali 2. Ya, 9 tambah 1 kan 10. 2 pangkat 9 biar menjadi negatif 2 pangkat 9 maka di sini dikurangi 1. Sehingga ini 2 pangkat 9, 2 kurangi 1 adalah 1. Berapapun bilangannya kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka A-nya ketemu 2, B-nya ketemu 9. Sehingga hasilnya adalah 11. Lanjut soal nomor 3, ini ada penjumlahan bentuk akar. Akar 32 dikurangi akar 8 ditambah akar 2. Syarat suatu akar bisa ditambah ataupun dikurang itu jika akarnya sejenis. Di sini masih ada akar 32, akar 8 dan akar 2 belum sejenis. Sehingga kita sejeniskan dulu. Akar 32 itu bisa dirubah menjadi akar 16 dikali akar 2, sedangkan akar 8 itu akar 4 dikali akar 2 ditambah ini akar 2. Akar 16 itu 4, berarti 4 akar 2 kurangi akar 4 adalah 2, maka 2 akar 2 ditambah akar 2. Kalau sudah sama akarnya maka tinggal kamu jumlahkan atau kurangkan yang di depan akar. Sehingga 4 kurangi 2 itu 2 ditambah 1, berarti ketemu 3 akar 2. Lanjut soal nomor 4. 4 akar 2 dikurangi akar 8 dikali dengan akar 4. Ada pengurangan sama perkalian. Maka pada operasi hitung campuran kita dahulukan yang perkalian. Sehingga di sini ada 4 akar 2 dikurangi akar 8 dikali akar 4 itu adalah akar 32. Maka ini 4 akar 2 dikurangi akar 32. Tadi seperti soal nomor 3 yaitu 4 akar 2. Sehingga 4 akar 2 dikurangi 4 akar 2 ketemunya 0. Lanjut soal nomor 5. 2A kuadrat dibagi 3B pangkat negatif 4. Pangkat negatif bisa menjadi pangkat positif, syaratnya dibalik apanya, bilangan pokoknya. Sehingga 3B dibagi 2A pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat maka tinggal 3 pangkat 4 kalikan B pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 dikalikan A pangkat 2 pangkatkan dengan 4. 3 pangkat 4 itu 81, B pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 yaitu 16, pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali sehingga menjadi A pangkat 8. Lanjut soal nomor 6. Akar 80 dikurangi 2 akar 45 ditambah 4 akar 5. Kita samakan dulu ya yang di dalam akar, berarti 16 ini kali 5 kan akar 80 dikurangi 2 ini akar 9 kali akar 5 ditambah 4 akar 5. Akar 16 itu 4 berarti 4 akar 5 dikurangi akar 9 itu 3 kali 2 6 berarti 6 akar 5 ditambah 4 akar 5. 4 kurangi 6 adalah min 2 ditambah 4 berarti 2, maka ketemu 2 akar 5. Lanjut nomor 7, ini ada merasionalkan penyebut bentuk akar. Caranya yaitu dikalikan dengan sekawan. Kita tulis soalnya lagi, sekawan dari penyebutnya berarti akar 6 per akar 6. 3 kali akar 6 adalah 3 akar 6 dibagi akar 6 kali akar 6 adalah 6. Karena akar A kali akar A itu ketemunya A. 3 sama 6 coret maka 2 di sini 1 sehingga kalau mau disederhanakan menjadi setengah akar 6. Lanjut nomor 8. 3 akar 6 ditambah akar 5
dibagi 2 akar 8. Ini sama, merasionalkan penyebut bentuk akar, tapi yang bawah itu masih bisa dipecah ya, atau disederhanakan ya, yaitu 2 kali akar 8 itu berarti akar 4 kali akar 2. Sehingga ini 3 akar 6 ditambah akar 5 dibagi akar 4 itu 2 kali 2 berarti 4 akar 2. Nah sekawannya ya, berarti tinggal sekalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Maka tinggal ini 3 kali akar 2, 3 akar 6 kali akar 2 berarti 3 akar 12 ditambah akar 5 kali akar 2 yaitu akar 10 dibagi akar 2 kali akar 2 kan 2 kali 4 berarti 8. Maka ketemunya 3 akar 12 tambah akar 10 dibagi 8. Kalau mau disederhanakan lagi ini bisa ya, karena akar 12 bisa kamu sederhanakan, yaitu 3 akar 4 kali akar 3, akar 10 nya tidak bisa ya, dibagi 8. Akar 4 itu 2 kalikan 3 berarti 6 akar 3 ditambah akar 10 dibagi 8. Lanjut soal nomor 9. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 5. Kita hitung dulu coba yang bilangan berpangkat ini dengan bilangan pokok 10. Berarti ini tak tulis dulu, 9 kali 2 kalikan dengan 6. Ini ya, 9, 2, 6 kali, kalau perkalian bilangan pokok sama maka pangkatnya tinggal tambah. Berarti 9 ditambah min 6 maka 3 dikalikan dengan 3 dikurangi 5 berarti min 2 ya, 10 nya pangkat min 2 dibagi dengan 0,3 pangkat 2 itu adalah 0,09. Kalau enggak ini bisa kamu rubah 9 kali 12 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,09 itu 9 kali 10 pangkat negatif 2. Berarti 9 nya kamu coret, maka tinggal 12 kalikan dengan bilangan pokok sama, ini 10. Tapi pembagian maka pangkatnya tinggal kamu kurangi. Berarti 10 pangkat min 2 ditambah dikurangi min 2. Sehingga 10 kalikan 12 kalikan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu kan 1, berarti hasilnya 12. Lanjut, ini kalian disuruh memfaktorkan x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kalau bentuknya tidak ada nilai b, maka yang konstanta kamu pindah ke kanan, sehingga x-nya sama dengan plus minus akar 9. Plus minus akar 9 itu 3, berarti nilainya bisa 3 atau negatif 3. Lanjut nomor 11, 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Kamu disuruh memfaktorkan. Kalau tadi yang nomor 10 itu tidak ada b-nya, sekarang gantian nomor 11 ada b-nya tapi tidak ada c-nya. Paling gampang itu adalah menggunakan FPB, yaitu 3 sama 6 FPB-nya 3, x kuadrat dengan x, FPB-nya x. Maka keluar 3x. 3x biar menjadi 3x kuadrat maka dikali x. 3x biar menjadi negatif 6x maka dikali min 2 sama dengan 0. Maka 3x kamu sama dengan 0, ketemu x-nya 0, atau x dikurangi 2 sama dengan 0, x-nya ketemu 2. Lanjut nomor 12, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 sama dengan 0 memiliki akar x1 dan x2. Nilai dari x1 lebih dari x1 itu nilainya lebih dari x2. Yang ditanya adalah nilai dari 3x1 kurangi 2x2. Berarti kamu cari akarnya ini dulu ya. Ini kan berarti P tambah Q itu ketemunya B negatif 2, P kali Q ketemunya C negatif 24. Perkalian yang menghasilkan negatif 24 dan di jumlah negatif 2 itu adalah 4 sama 6, tapi 6-nya negatif ya. 4 kurangi 6 kan negatif 2. 4 kali min 6 adalah negatif 24. Sehingga ini x tambah 4, ininya adalah x kurang 6 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0, maka x-nya ketemu negatif 4. Atau x kurangi 6 sama dengan 0, x-nya ketemu 6. Tadi nilai x1 itu lebih dari x2. Di sini ada x-nya min 4 sama 6, maka yang besar kan 6. Sehingga ini adalah x1, ini x2. Yang ditanya adalah 3x1, berarti 3 kali 6 dikurangi 2 kali x2 min 4. 3 kali 6 adalah 18, min 2 kali min 4 adalah 8. Sehingga ketemu 26.
Lanjut soal nomor 13. X kuadrat dikurangi 6x tambah 8 sama dengan 0 memiliki akar x1 sama x2. Yang ditanya adalah x1 ditambah x2 atau jumlah akar. Kita tahu rumus dari jumlah akar adalah negatif b per a. Sehingga negatif b-nya adalah negatif 6 dibagi a-nya 1. Maka ketemu 6. Lanjut yang nomor 14. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0 punya akar x1 sama x2. Yang ditanya adalah x1 kali x2 atau kali akar. Kali akar rumusnya adalah c dibagi a. C-nya adalah 8, a-nya 1. Maka ketemu 8. Lanjut nomor 15. X kuadrat dikurangi 6x tambah 8 sama dengan 0 memiliki akar x1 dan x2. Nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan, ini adalah nama lain dari jumlah kuadrat akar. Kita tahu rumusnya adalah min b per a kuadrat dikurangi 2 kali c per a. Min b per a berarti min 6 bagi 1 kuadrat min 2 c-nya 8 per 1. Min 6 bagi 1 berarti 6 kuadrat 36. Min 2 kali 8 adalah min 16. Sehingga 36 kurangi 16 ketemu 20. Lanjut nomor 16. 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 2p sama dengan 0 memiliki diskriminan 100. Nilai p adalah titik-titik. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Ini ketemu 100. B-nya adalah min 2 kuadrat min 4, a-nya adalah 3, c-nya berarti 2p sama dengan 100. Min 2 kuadrat berarti 4, min 4 kali 3 min 12 kali 2 berarti min 24p sama dengan 100. Maka min 24p sama dengan 100 kurangi 4, min 24p sama dengan 96. Maka p-nya 96 dibagi min 24 ketemu min 4. Ya. Lanjut nomor 17. Persamaan kuadrat yang akarnya 2 kurangnya dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah 2 kurangnya berarti kita cari dulu ini ya. P tambah Q-nya adalah min 1, P kali Q-nya adalah min 12. Perkalian yang menghasilkan min 12, tapi kalau ditambah min 1 berarti adalah 3, 4 ini, tapi 4-nya min. 3 kurangi 4 adalah min 1, 3 kali min 4 adalah min 12. Sehingga di sini x tambah 3, x kurangi 4 sama dengan 0, maka x tambah 3 sama dengan 0, x-nya ketemu min 3, atau x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Yang diminta adalah 2 kurangnya, sehingga kamu kurangi dengan 2. Min 3 kurangi 2 yaitu min 5, 4 kurangi 2 yaitu adalah 2. Sehingga yang dicari adalah persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 5. Persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan min 5 itu berarti yang pertama kamu cari jumlah, berarti 2 ditambah min 5 maka ketemu min 3. Kemudian kamu cari kalikan berarti 2 kali min 5 maka ketemu min 10. Ya, untuk menyusun persamaan kuadrat rumusnya adalah x kuadrat dikurangi jumlah dikasih variabel x tambah kali itu sama dengan kan 0. Maka x kuadrat min jumlahnya adalah min 3 dikasih x tambah kalinya adalah min 10 sama dengan 0. Maka x kuadrat min berarti plus 3x min 10 sama dengan 0. Lanjut nomor 18. Ini ada keliling persegi panjang 46 cm, luasnya 120 cm. Yang ditanya adalah selisih panjang dan lebar. Nah, keliling itu rumusnya adalah 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Keliling itu 46 berarti 2 panjang tambah lebar. 46 kamu coret dengan 2 yaitu 23 sama dengan panjang tambah lebar. Terus kita misalkan saja di sini 23 dikurangi lebar itu sama dengan panjang. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus luas yaitu panjang kali lebar akan menjadi panjangnya 23 min L, lebarnya adalah L. Tadi luasnya ketemu 120. Sehingga 120 sama dengan 23 L min L kuadrat. Pindah ruas menjadi L kuadrat min 23 L tambah 120 sama dengan 0. Ini kalau kamu pecah berarti ditambah hasilnya min 23 dikali hasilnya 120 itu adalah bilangan berapakah? Nah, kamu cari di sini ya.
ditambah adalah negatif 23 dikali adalah 120, berarti negatif 8 sama negatif 15. Nah, negatif 8 kurangi 15 kan negatif 23, negatif 8 kali negatif 15 adalah 120. Maka lebarnya bisa 8 atau lebarnya bisa 15. Kalau lebarnya 8, maka panjang tambah 8 ketemu 15, maka panjangnya 15. Atau kalau lebarnya 15, maka 15 tambah berapa biar 23 itu 8. Sehingga kemungkinan selisih panjang dan lebar itu adalah 7, yaitu 15 kurangi 8 ya. Bisa juga ini. Nah, lanjut. Nomor 19. Bayangan min 2 dari fungsi kuadrat fx sama dengan 16 dikurangi 5x kurangi 3x kuadrat. Yang namanya bayangan tinggal kamu ganti nilai x-nya dengan min 2. Maka 16 kalikan 5 kurangi 5 kalikan min 2, min 3 kalikan dengan min 2 dikuadratkan. 16 min 5 kali 2 adalah positif 10. Ingat, ini kuadratkan dulu. Min 2 kuadrat adalah 4, 4 kali min 3 adalah min 12. Maka 16 tambah 10 adalah 26, kurangi 12, 14. Lanjut nomor 20. Ada fungsi kuadrat yaitu 12x dikurangi 3x kuadrat. Yang ditanya adalah titik balik maksimum. Titik balik itu nama lain dari titik puncak. Kenapa maksimum? Karena A-nya negatif. Kalau minimum berarti nanti A-nya positif. Nah, sekarang titik balik itu berarti kamu cari XP sama YP. XP itu rumusnya adalah min B dibagi 2A, yaitu min 12 dibagi 2 kali min 3. Maka ketemu min 12 dibagi min 6 sama dengan 2. Nah, YP sendiri rumusnya adalah min D dibagi 4A. Kalau enggak biar cepat, YP itu tidak usah pakai min D per 4A, tapi kamu mensubstitusikan ini XP atau persamaan sumbu simetrinya ke dalam fungsi, sehingga X-nya diganti dengan 2. Maka di sini akan ketemu 12 kalikan dengan 2 dikurangi 3 kalikan dengan 2 pangkat 2. 12 kalikan dengan 2 adalah 24. 2 kuadrat adalah 4 kalikan min 3 berarti min 12. 24 kurangi 12 adalah 12. Sehingga titik puncak itu XP, YP. Tadi XP-nya adalah 2, YP-nya adalah 12. Nah, ini namanya titik puncak atau titik balik. Lanjut soal berikutnya nomor 21. Ini ada gambar kurva atau fungsi kuadrat. Nah, kalian disuruh mencari persamaan fungsinya. Langkah pertama kamu tentukan titiknya dulu. Di sini adalah memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu ada min 4,0, 2,0 dan satu titik yang lain. Satu titik yang lainnya adalah 0,8. Berarti ini kita misalkan X1, ini adalah X2, ini X, ini Y, karena memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Rumusnya adalah Y sama dengan A kalikan X min X1 kurangi kalikan X min X1 ya, kalikan lagi dengan X min X2. Y-nya tadi ketemu 8, A-nya belum, X-nya adalah 0, kurangi X1 adalah min 4, X-nya 0, kurangi X2-nya adalah 2. 8 sama dengan A, ini 4, 0 kurangi 2 adalah min 2. 8 sama dengan 4 kali min 2 adalah min 8, min 8A berarti ya. A-nya sama dengan 8 bagi min 8. Berarti A-nya negatif 1. A-nya negatif. Kenapa? Karena kurva membuka ke bawah. Kalau membuka ke bawah itu A-nya kurang dari 0 atau negatif. Tapi kalau membuka ke atas, A-nya itu positif atau lebih dari 0. Kalau sudah ketemu nilai A, maka kita masukkan lagi ke fungsinya, yaitu dengan cara sama kayak tadi, Y sama dengan A kalikan X min X1 kalikan lagi X min X2, tapi nilai Y-nya tetap. A-nya min 1 tadi, X-nya juga tetap min 4, ini X min 2. Sehingga Y sama dengan min 1, X tambah 4, X min 2. Ini akan menjadi Y sama dengan, kalikan dulu biar gampang, min X, ini adalah min 4, baru kalikan dengan X min 2. Perkaliannya jangan sampai lupa, 2 suku berarti min X kuadrat. Min X kali min 2 adalah plus 2X. Min 4 kali X adalah min 2X. Min 4 kali min 2 adalah positif 8. Maka Y sama dengan min X kuadrat, 2 kurangi
ini min 4 ya, sorry min 4. 2 kurangi min 4 itu adalah min 2x plus 8 ya. Lanjut soal berikutnya nomor 22. Titik potong sumbu X kurva Y sama dengan 24 tambah 2X min X kuadrat. Kalau memotong sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Tapi kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Nah berarti karena memotong sumbu X maka Y-nya yang 0. Ini paling gampang, kamu kalikan aja dengan negatif, maka X kuadratnya jadi positif, 2-nya jadi negatif, 24-nya juga jadi negatif. Ini berarti P tambah Q-nya adalah negatif 2, P kali Q-nya adalah negatif 24. Ini kalau dihitung perkalian yang menghasilkan min 24 tambah hasilnya min 2 adalah 4 dengan negatif 6. Maka di sini ketemu X tambah 4 kalikan X kurangi 6 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 4, atau X kurangi 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan 6. Sehingga memotong sumbu X-nya di mana? Di negatif, 0 dan 6,0. Karena X, Y, X-nya min 4, Y-nya 0. X-nya 6, Y-nya 0. Nah, gini ya. Lanjut nomor 23, ini ada fungsi dari suatu jarak, ini ada HT sama dengan 60T dikurangi 5T kuadrat. Kalau yang ditanya tinggi maksimum, maka kamu nyarinya adalah YP. Nah, YP rumusnya adalah min D per 4A. Ini kayak soal yang sebelumnya tadi. Bisa juga kamu mencari XP-nya dulu, baru nanti masukkan ke dalam fungsinya. Nah, kita cari pakai min D aja ya buat latihan. Kita tahu bahwa nilai D itu ada diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya adalah 60 kuadrat, berarti min 4. Kali A-nya adalah min 5, C-nya 0. 30 kuadrat adalah 60 kuadrat adalah 3600. Min 4 kali min 5 kali 0 berarti 0. Maka ketemu 3600. Maka tinggal min 3600 dibagi 4 kali min 5. Sehingga min 3600 bagi 20. Min 20. Maka ketemu min bagi min positif, 0-nya coret, 360 bagi 2, 180 meter. Berarti tinggi maksimumnya ini ya. Lanjut soal nomor 24. Ini ada soal translasi di mana titik A koordinatnya 1, min 5 ditranslasikan dengan 3 min 4. Yang namanya translasi tinggal kamu tambah 1 tambah 3 berarti 4, min 5 tambah min 4 adalah min 9. Lanjut yang nomor 25, ada titik B negatif 5,4. Jika ditranslasikan dengan suatu matriks maka akan memiliki bayangan 7, min 3. Berarti kalau yang ditanya translasinya atau matriks translasinya tinggal belakang kurangi depan. Sehingga 7 dikurangi negatif 5 maka ketemu 12. Sehingga kalau dibalik negatif 5 tambah 12 adalah 7. Sekarang gantian, negatif 3 dikurangi 4 maka ketemu negatif 7. Kalau kamu balik 4 dikurangi 7 negatif 3. Maka matriks translasinya adalah 12 negatif 7. Sekarang nomor 26. Titik A negatif 4,7 direfleksikan sumbu X. Bayangannya adalah kalau direfleksikan dengan sumbu X rumusnya adalah X, negatif Y. Sehingga X-nya tetap min 4, Y-nya dikali min. Y-nya 7 kalikan min berarti min 7. Lanjut nomor 27. Ini ada titik P negatif 9,2. Disuruh refleksi atau dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Memiliki bayangan apa? Kalau X sama dengan H itu kita tahu rumusnya adalah 2H min X, Y. Sehingga Y-nya tetap menjadi 2. 2H berarti 2 kali 4, 8 dikurangi X. X-nya min 9. Min berarti plus maka ketemu 17,2. Lanjut nomor 28. Ada titik A 3, negatif 2 dirotasikan dengan pusat 0,0. Sudut putarnya adalah 90 derajat. Karena positif berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau positif 90 bayangannya adalah negatif Y, X. Y-nya tadi min 2 kalikan min berarti menjadi 2. X-nya berarti 3. Lanjut nomor 29. Ini ada suatu garis lurus, persamaannya adalah Y sama dengan negatif X ditambah 3. Disuruh merotasikan dengan pusat 0,0. Sudut putarnya 180 derajat. Kalau garis yang akan dirotasikan maka tinggal kamu misalkan saja ada suatu titik yaitu X, Y.
disuruh merotasikan yaitu dengan pusatnya 0,0, sudut putarnya 180, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Sehingga di sini X aksen, karena bayangan berarti X aksen itu negatif X dan Y aksennya itu adalah negatif Y. Setelah ketemu X aksen dan Y aksen, maka kamu rubah biar ada X sama dengan. Nah, ini kan negatif X, biar menjadi X sama dengan, maka kan harus dikalikan dengan negatif. Maka yang depan ini juga harus dikali dengan negatif. Nah, yang kedua, ini juga sama, biar Y sama dengan negatif Y biar menjadi Y, maka kan dikalikan negatif juga. Maka yang depan sama, negatif Y aksen. Setelah itu, kamu tulis lagi persamaannya. Y sama dengan min 4X tambah 3. Y-nya tadi apa nih? Y-nya adalah negatif Y aksen. Sama dengan min 4. X-nya tadi apa? X-nya adalah min X aksen. Ditambah 3. Nah, sekarang baru ketemu bayangannya. Y aksennya dibuang aja. Min Y sama dengan min berarti plus 4X tambah 3. Tinggal kalau Y-nya mau positif berarti dikali negatif. Nah, gini ya. Iya. Lanjut soal nomor 30. Ada titik P 4,6 didilatasikan dengan pusat 0,0, skalanya K, memiliki bayangan 10,15. Kita tahu yang namanya dilatasi itu kan tinggal dikalikan. Sehingga nanti di sini 4 kali K menjadi 4K. Ini berarti 6 kali K menjadi 6K. Nah, tinggal kita ambil salah satu aja. 10 itu sama dengan 4K. Berarti K-nya sama dengan 10 bagi 4 atau 2,5. Sama halnya ini, kalau kamu ngambil yang ini berarti sama. 6K sama dengan 15, K-nya sama 15 dibagi 6 yaitu 2,5. Nah, terus ini soal yang terakhir, yaitu kamu disuruh mensketsakan grafik X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Langkah pertama untuk mensketsakan grafik, kamu cari titik potong sumbu X. Yang namanya motong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Sehingga kalau difaktorkan ditambah hasilnya min 6 dikali hasilnya adalah 8, maka bilangan itu kan min 2 sama min 4. Ya kan, min 2 min 4 min 6, min 2 kali min 4 adalah 8. Tinggal dikasih X saja sininya. Nah, sama dengan 0. Maka X min 2 sama dengan 0, X-nya ketemu 2. Atau X kurangi 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Sehingga memotong sumbu X-nya di mana? Di 2,0 dan 4,0. Lanjut soal yang kedua atau cara langkah yang kedua, yaitu kamu cari tipot sumbu Y atau titik potong terhadap sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Sehingga X kuadrat tadi Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8. X-nya kamu ganti dengan 0. Ya, berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 8. 0 kuadrat 0 min 0 tambah 8, maka Y-nya ketemu 8. Kalau enggak ditutup ya. Nah, sehingga Y-nya ketemu 8. Sehingga titik potong sumbu Y-nya adalah X dulu ya, 0 baru Y 8. Langkah berikutnya adalah kamu cari titik puncak atau titik balik. Titik puncak berarti koordinatnya adalah XP, YP. XP itu adalah persamaan sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2A, berarti min B-nya adalah min 6 ya. 2 kali A-nya 1. Min berarti plus, 6 bagi 2 adalah 3. YP itu kan sebenarnya bisa kamu memasukkan ini, mensubstitusikan XP ke fungsi. Berarti X-nya kali 3 menjadi 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 8. 3 kuadrat adalah 9 min 18 tambah 8. Maka ketemu min 1. Maka kalau disuruh menggambar, nah bagaimana? Gampang ya. Nah, tinggal kamu tentukan tadi motong sumbu X-nya di mana? 2 sama 0. 1, 2, ini 2 ya. 3, 4, 2,0 berarti ini sama tadi adalah 4,0. 4,0 berarti ini X positif kan sebelah kanan.
Nah, habis itu motong sumbu Y di mana? Di 8. Y 8 itu berarti di atas 1 2 3 4 5 6 7 8. Misalkan saja sini 8. Kemudian cari XP atau sumbu simetrinya 3. 3 X positif kan sebelah kanan. 1 2 3 berarti ini 3. Kemudian YP-nya min 1. Min 1 berarti Y bawah ya. Nah, kita luruskan, maka ini puncaknya. Disinilah titik puncaknya. Tinggal kamu narik grafiknya dari titik puncak. Kanan ada titik, ada ini. Nah, kiri ada titik, ada ini, hubungkan. Nah, ada titik lagi, maka potongkan. Inilah grafik Y sama dengan X kuadrat. Berapa tadi? Min 6X tambah 8. Ya, sekian pembahasan persiapan soal semester 1 kelas 9 materi matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.